selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Kesya Panaburu Purba dengan NPM 23050301446 Prodi PGSD. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum pertama hingga kurikulum yang digunakan saat ini. Yuk, simak video bersama. Baik, sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum dari mulai kurikulum pertama hingga kurikulum saat ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum ini secara umum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum 1947 atau disebut dengan kurikulum rencana pembelajaran. Kurikulum ini pertama setelah kemerdekaan. Kurikulum ini juga berfokus pada pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan semangat kebangsaan. Dalam materi masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini disusun lebih sistematis, materi pembelajaran lebih disesuaikan dengan kondisi Indonesia, dan guru diberi kebebasan dalam menyusun bahan ajar. Baik itu yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ini dikenal dengan sistem pancawardhana atau mencangkup perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Baik itu yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini muncul setelah Orde Baru berkuasa. Kurikulum ini juga berfokus pada pembentukan manusia Pancasila sejati, lebih baik terstruktur dan nasionalistik, dengan penekanan pada stabilitas politik dan ekonomi. Selanjutnya, kurikulum 1975, kurikulum ini mengadopsi pendekatan tujuan instruksional atau tujuan instruksional umum dan khusus. Kurikulum ini juga dimulai menggunakan sistem satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan proses. Kurikulum ini menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran atau cara belajar siswa aktif dan memperhatikan perkembangan psikologi belajar anak. Baik itu selanjutnya yang ketujuh, kurikulum 1994 menggabungkan pendekatan isi dan pendekatan proses, atau beban belajar siswa meningkat banyak dikritik karena terlalu padat. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini berfokus pada kompetensi dasar dan pengembangan potensi siswa. Baik itu yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini atau disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2006 memberi otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi lokal dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan pembelajaran. Selanjutnya kurikulum 2013 atau disebut dengan K13. Kurikulum ini berfokus pada penguatan karakter, integrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kurikulum ini penilaiannya mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik. Banyak juga mengalami revisi setelah implementasinya. Baik itu kurikulum yang terakhir, kurikulum merdeka. Itu disebut dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru dalam merancang pembelajaran. Kurikulum ini juga berfokus pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga lebih fleksibel dalam adaptif terhadap konteks sekolah dan kebutuhan siswa. Itulah sejarah singkat perkembangan kurikulum di Indonesia dari kurikulum pertama hingga kurikulum merdeka saat ini. Semuanya bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.